Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini ya, di pagi hari ini. Materi kita hari ini kita akan bicara tentang keunggulan dan keterbatasan tata ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, di sini salah satu cara ya untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yaitu dengan pengiriman barangnya menggunakan kontainer, pesawat, ataupun kapal laut. Dan di sini adalah keunggulannya dan keterbatasan antar ruang ya. Di sini Bapak akan membahas tentang tujuannya dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kemudian kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Kemudian ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang kelima, dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, yaitu kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Ruang itu apa? Ruang itu adalah lokasi di mana seseorang berada, dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan berbeda. Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan dan di daerah perkotaan, otomatis membutuhkan kebutuhan berbeda. Kalau masyarakat kota, dia membutuhkan sayur mayur. Kenapa membutuhkan sayur mayur? Karena dia tuh tidak memiliki sawah. Ya, namanya di kota ya, jadi nggak ada sawah. Nah, bagaimana di desa? Nah, di desa memiliki sawahan yang luas dan yang lain, sehingga dia berpikir bagaimana caranya menjual produk ini dan dijual di kota sehingga dia mendapatkan uang. Jadi itu ada namanya win-win solution atau sama-sama menguntungkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Di sini ada kebutuhan dan permintaan yang berbeda juga dapat jadi antar ruang berbeda. Kayak di kota dan di desa itu berbeda. Kemudian di mana lagi tuh? Wilayah pesisir pantai dan wilayah pegunungan otomatis berbeda kebutuhannya seperti itu. Dan wilayah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam. Nah, ini keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi menjanjikan sehingga menarik para investor atau investor menanamkan investasi itu nanam modal di Indonesia supaya apa? Supaya dia membuka lahan pekerjaan di Indonesia. Kemudian nah, ini merupakan salah satu kota di Manhattan ya, New York. Di poin ini adalah keunggulan suatu daerah dan keterbatasan daerah lain dapat menimbulkan interaksi. Nah, interaksi antar ruang pun terjadi dengan penjualan produk pertanian ke perkotaan. Tadi udah dibahas kan, jadi sudah paham. Bapak rasa Bapak kamu semua sudah paham ya. Jadi penjualan produk pertanian ke wilayah kota. Nah, itu namanya interaksi. Karena tadi di kota tidak ada sawah, sehingga dia butuh namanya apa? Produk pertanian. Dan karena tadi di wilayah pedesaan sawahnya banyak, dia pusing berpikir bagaimana caranya menjual produk itu dan dijual ke kota. Jadi seperti itu ya. Nah, ini salah satu gambar di wilayah Bunaken di Indonesia ya. Nah, ruang atau lokasi wilayah berpengaruh pada kemampuan suatu wilayah menghasilkan produk. Kayak tadi wilayah pantai, produk yang dihasilkan apa? Ikan. Nah, jadi yang ikan yang dihasilkan. Kalau daerah pegunungan apa yang dihasilkan? Buah-buahan, sayuran, dan yang lain. Jadi itu yang dihasilkan. Itu di daerah pertanian apa? Beras, apalagi bawang merah, bawang putih, dan yang lain ya, kedelai. Itu. Nah, karena wilayah pantai memiliki keunggulan SDA itu sumber daya alam seperti ikan. Nah, ikannya dijual kemana? Bisa jual di dalam negeri, bisa jual di internasional. Kita tahu harga ikan tuh mahal, jadi dijual ya. Kemudian wilayah pegunungan memiliki keunggulan sumber daya alam seperti sayur-mayuran dan buah-buahan. Dijual juga, bisa dijual ekspor, bisa juga dijual ke dalam negeri dulu seperti itu. Di sini ada pelakunya ya. Pelakunya itu ada individu-individu yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Dan di sini siklus pelaku ekonomi yang akan jadi tugas untuk kamu nanti. Di sini ada perusahaan tuh tadi penyedia barang dan jasa ya, dia menjualkan barangnya. Misalnya perusahaan smartphone, dia menjual barangnya ya. Menjual barangnya kemana?
ke rumah tangga itu konsumen ya. Tapi sebelum terjadi itu semua, dia harus ini dulu ke pemerintah, membuat surat izin mendirikan usaha. Setelah surat izinnya sudah ada, kemudian dia bayar pajak dulu, pajak barang dan jasa, bayar pemerintah, sebelum sampai ke konsumen. Dan jasa pelayanan pemerintah ntar mengasih izin dengan regulasi undang-undang tersebut. Nah, barang dan jasa, misalnya barangnya smartphone ya, HP, misalnya HP iPhone keberapa gitu jual. Barang jasa, nah barang jasa jual ke sini rumah tangga. Nah, dari rumah tangga otomatis dia beli dong, beli barang tersebut. Nah, barang tersebut nanti otomatis belinya digunakan apa? Uang. Nah, uang gitu beli barang, sehingga dia dapat barang dan perusahaan itu dapat uang, seperti itu. Namun dikenakan apa? Pajak ke pemerintah, berapa persen? Tergantung barangnya. Ada pajak barang mewah, itu lebih tinggi pajaknya, seperti produk HP yang itu yang lagi viral tuh. Itu kena pajak barang mewah sehingga harganya mahal. Nah, setelah itu pemerintah ngasih uang dan jasa pelayanan, dari itu dikenakan pajak. Atau bisa juga misal rumah tangga ini dia memproduksi barangnya apa? Sepatu. Nah, kemudian dipasarkan oleh dia lewat jejaring sosial online. Namun sebelum itu UMKM juga harus punya izin dari pemerintah. Nah, dia punya izin dulu bayar pajak sebelum sampai perusahaan tersebut. Nah, kemudian karena pasarnya laku, otomatis dilirik oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini menawarkan kerjasama sehingga dia membeli barang tersebut dong, bahan bakunya. Jadi rumah tangga ini dan menghasilkan apa? Uang buat dia. Ini faktor produksi masuk ke dia nih. Dan itu namanya siklus ekonomi. Jadi perputaran uang seperti itu ya. Dia bikin barang, dijual, beli, dan dia dibeli, dijual lagi, dan beli lagi sama perusahaan, seperti itu. Itu namanya siklus ekonomi, perputaran uang. Nah, pelakunya siapa aja? Ada produsen, distributor, dan konsumen. Di sini ada produksi, yaitu kegiatan menambah manfaat suatu benda, itu namanya kegiatan produksi. Kemudian distribusi, penyaluran, pengiriman kepada beberapa orang atau tempat, itu. Kemudian konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau produsen, distributor, konsumen siapa? Itu orangnya. Jadi tinggal dirubah aja. Kalau produsen berarti dia membuat barangnya, kemudian distributor dia mengirimkan, konsumen itu yang membeli atau yang menikmati barang tersebut, seperti itu. Saya produksi ini, perusahaan ini memproduksi HP, kemudian didistribusi, dijual di mana, misal distribusinya bisa di mall dan yang lain, kemudian dibeli sama konsumen. Nah, jadi seperti itu perputaran uang ya, pelaku ekonomi. Nah, dampak ekonomi juga ada namanya rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masa luar negeri. Bapak skip aja. Nih, karena tadi udah mulai masuk ke zaman teknologi, jadi lebih simpel, lebih mudah. Nah, karena kita sudah tahu ya ada perbandingan harga secara cepat. Nah, bisa membandingkan harga nih. Kalau kita mau beli barang, karena sudah online, produk A harga sekian, produk B harga sekian, jadi kita tahu beda harganya, selisih berapa persen, atau berapa ribu. Terus seperti itu, bandingan harga secara cepat. Kemudian informasi mengenai suatu produk. Nah, kita bisa tahu nih mengenai produk tersebut tanpa perlu kita ke mall, ke supermarket, dan yang lain. Cukup di rumah megang HP, itu bisa tahu produknya apa. Dan informasi produk lain juga bisa dicek di HP juga. Dan kemudahan pemesanan dan pembayaran juga lebih mudah, karena kita cuma mencet di HP, pesan, dan bayar produk itu. Dan barang tunggu saja beberapa hari, kemudian barang itu sampai rumah, seperti itu. Nah, penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran antara lain sebagai berikut. Penggunaan biaya produksi. Kenapa begitu? Karena otomatis untuk memangkas biaya produksi lebih murah kalau menggunakan teknologi. Berarti tadinya bikin mobil atau bikin apa gitu ya, kalau pakai menggunakan tenaga manusia itu mahal. Tapi ketika kita menggunakan teknologi atau menggunakan robot, itu memangkas biaya produksi lebih murah dan menciptakan barang lebih banyak, seperti itu ya. Itu penyebabnya kenapa di setiap perusahaan sekarang ada namanya robot, yaitu untuk memangkas biaya produksi dan mengurangi jumlah karyawannya. Jadi gitu, untuk memangkas biaya produksi tersebut. Kemudian mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. Ya lebih murah karena kita bisa memantau harganya, bisa survei harganya lewat internet dan mendapatkan lebih murah dan lebih bagus, seperti itu ya, karena teknologi tersebut. Nah, kemudian penawaran barang dan jasa pada konsumen. Nah, kita lebih mudah dong menawarkan jasanya